Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nuning Hairani dalam Suara Perempuan Muslimah. Sahabat Zakat TV, kali ini bintang tamu kita adalah seorang teknopreneur, mempunyai bisnis online juga, penulis buku juga. Pasti penasaran siapa? Langsung saja kita temui Mbak Aulia Halimatus Sa'diyah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Namanya bagus banget Mbak. Saya suka banget pas dengar Mbak Aulia. Mbak Oli ya dipanggilnya. Panggil Oli aja. Mbak Oli ini banyak banget bidang yang digeluti gitu ya. Teknopreneur, bisnis online juga, penulis buku juga. Sebelumnya saya mau tanya dulu, yang dimaksud dengan teknopreneur yang Mbak Oli tekuni ini apa sih Mbak? Sebenarnya berbisnis, tapi menggunakan teknologi sebagai alatnya gitu. Jadi saya punya toko buku online, kutubuku.com, sama nulisbuku.com, online self-publishing platform gitu. Jadi basically dibilang teknopreneur karena entrepreneur, tapi lebih banyak menggunakan teknologi. Oke, zaman sekarang ya Mbak ya, semua serba teknologi. Ya. Oke, kalau saya lihat dari ini CV, ini penghargaannya banyak banget, luar biasa banget. Untuk seorang perempuan muda, masih 31 tahun ya Mbak Oli ya, dengan sedemikian banyak award yang pernah diterima begitu. Boleh tahu nggak sih sebelumnya background yang Mbak Oli itu apa? Background pendidikan saya IT, saya dulu Pas IT, ya? pas. Kemudian saya lulus, saya bekerja di sebuah perusahaan IT consultant sebagai web developer. Oke. Selama 2,5 tahun, kemudian saya memutuskan waktu itu karena passion saya membaca dan menulis sebenarnya, buku lah. Kemudian saya memutuskan untuk resign waktu saya berumur 23 tahun. 23 tahun resign, padahal kebanyakan itu masih fresh graduate ya? Ya, baru 2 tahunan lah kerja. Saya memutuskan resign karena saya pengen pursue passion saya. Sebenarnya keinginan saya sederhana dulu, saya ingin bekerja dikelilingi buku, itu aja waktu itu. Caranya adalah dengan membuat toko buku online. Ada yang memotivasi atau apa ya? Apa yang menjadi trigger? Kenapa Mbak Oli senang banget sama buku? Mungkin masih kecil ya suka baca buku gitu, dibacain sama orang tua gitu? Ya, jadi orang tua saya memang suka baca gitu. Jadi banyak sekali buku di rumah saya. Dari kecil saya udah biasa. Saya juga suka baca komik. Lama-lama dari membaca komik itu saya jadi suka bikin manga, menggambar komik. Kan menggambar manga komik itu harus membutuhkan cerita. Nah, lama-kelamaan ceritanya lebih panjang daripada komiknya gitu. Nah, di situ saya tahu bahwa saya suka menulis gitu. Pertama kali kapan nulis Mbak? SMP lah, SMP, kemudian SMA mulai nulis cerita pendek, puisi, tapi nggak bagus, hanya untuk konsumsi pribadi, di password dan lain-lain. Malu? Jadi bukan untuk ditunjukkan. Tapi setelah lulus kuliah baru saya pursue dengan serius untuk menjadi penulis waktu itu. Apa yang dilakukan secara serius pada saat itu? Saya mendapat informasi bahwa Gagas Media, penerbit Gagas Media membuka kesempatan untuk beasiswa. Kemudian saya mendaftar. Alhamdulillah waktu itu saya lulus. Kemudian saya belajar menulis selama 3 bulan dengan guru yang profesional. Kemudian begitu saya lulus, saya menyelesaikan satu buku, waktu itu novel. Dan novel itu akhirnya diterima oleh Gagas Media dan the rest is history. Dari situ 1, 2, 3 sampai sekarang 27. Tadi kita sempat ngobrol soal keluarga, Mbak Oli suka baca buku karena terbiasa dari kecil gitu. Keluarga, ceritakan keluarga Mbak Oli seperti apa sih? Ya sebenarnya keluarga saya datang dari keluarga pegawai negeri. Jadi mama saya guru, papa saya pegawai negeri sipil. Yang udah dari dulu tuh terbiasa bahwa kalau kamu selesai kuliah ya habis itu kerja kantor gitu ya, sampai kamu tua kamu pensiun gitu kan. Nggak pernah sama sekali dalam pikiran mereka berbisnis, apalagi melihat anaknya begitu ya, menjadi pebisnis. Makanya menjadi satu shock buat orang tua saya bahwa saya kemudian umur 23 tahun memutuskan bahwa saya pengen berhenti kerja gitu. Jadi butuh proses juga untuk meyakinkan orang tua saya gitu. Apa yang Mbak Oli lakukan pada saat itu? Apa yang bilang apa gitu ke orang tua supaya akhirnya mereka kemudian luluh? Saya mencoba mengajak mentor saya dan partner saya untuk bertemu sama orang tua untuk memberitahu visi kita sih basically. Karena mau menjual ini kondisi nggak mungkin ya, waktu itu mungkin belum ada duitnya atau segala macam, tapi apa sih kedepannya yang kayak kita bangun gitu. Itu yang akhirnya bikin papa saya akhirnya ya Oke, gitu, nyerah. Saya agak ini juga ya, umur 23 tahun sudah tahu apa yang diinginkan gitu. Kerja kantoran kan sebenarnya udah enak ya Mbak ya,
terima penghasilan bulanan begitu, terus tiba-tiba ingin mencoba bisnis lain yang nggak jelas gitu. Maksudnya kita nggak tahu resikonya gimana kan pada saat itu Mbak Oli ya. Apa yang ada di pikiran Mbak Oli pada saat itu kok berani gitu? Karena saya nggak tahu, makanya saya berani. Karena nggak tahu ya, makanya berani. Kalau saya tahu lebih banyak mungkin saya nggak berani. Karena saya waktu itu sangat naif, nggak tahu apa-apa ya. Pokoknya gue seneng buku, I want to pursue my passion, itu aja dulu. Pengen kerja dikelilingi buku. Karena saya waktu itu juga agak stres dalam pekerjaan saya yang penuh banget. Dan saya pikir saya pada satu titik saya harus memilih. Bisnis saya berkembang, pekerjaan saya juga makin banyak. Akhirnya saya harus memilih. Itu mau nggak mau. Jadi kayak oke, saya ambil Kayak fokus ya. Saya ambil keputusan apapun resikonya, saya mau pursue passion saya, apa yang saya sukai. Siapa yang jadi mentornya? Waktu itu ada, jadi namanya Pak Lokman Lutfi, beliau adalah pakar media sosial ya? Pakar online marketing lah ya. Saya ketemu beliau juga cuma satu kali gitu. Jadi apa yang kita sebut mentor sebenarnya nggak harus sudah ketemu ya dengan orangnya. Bisa jadi mentor saya adalah Queen Rania yang belum pernah ketemu, tapi saya suka dan pemikirannya itu Queen Rania bisa jadi mentor saya. Orang yang menginspirasi dan memotivasi untuk mengejar impian begitu kira-kira ya. Bagaimana cara Mbak Oli belajar dengan mentor yang nggak pernah ketemu itu? Banyak membaca, banyak menonton YouTube yang ada mentor saya itu. Kemudian banyak baca buku tentang beliau, banyak follow sosial media mereka juga. Jadi basically berusaha memahami kalau kira-kira mereka di dalam posisi saya apa yang mereka ambil gitu loh, jalan apa yang mereka ambil. In fact mentor saya ada banyak sekali, karena setiap orang bisa menjadi mentor buat saya. Siapapun ya, belajar dari manapun dan siapapun. Karena pada saat tertentu kita akan menghadapi tantangan yang berbeda dalam hidup. Pada saat itulah kita akan dipertemukan dengan mentor kita gitu. Saya percaya itu. Oke, menarik sekali, umur 23 tahun sudah berani ambil keputusan. Apa yang tantangan yang Mbak Oli alami pada saat itu? Umur 23 tahun, belum pernah punya pengalaman, tiba-tiba harus punya usaha sendiri gitu. Apa tantangan yang dihadapi? Tantangannya ya karena belum banyak tahu tentang berbisnis, harus belajar dari nol ya kan. Learning by doing kalau aku bilang. Jadi kalau ada misalnya ada kejadian nggak enak kayak ditipu, dihianati, di masalah dengan website, teknis lah ya, itu saya pelajari sambil jalan bahwa kalau sampai ketipu berarti kita kurang hati-hatinya sebelah sini, maka mari kita rubah SOP-nya kayak gitu ya. Jadi itu awal-awal sih pasti kayak gitu, dan sampai sekarang pun juga masih terus belajar. Ditipu itu nanti saya mau coba tanyakan di segmen kedua. Menarik sekali pernah ditipu ya Mbak. Oke, kita kembali ke segmen kedua ya Mbak. Sahabat Zakat TV, saya dan Mbak Oli akan kembali di segmen kedua. Kali nanti akan berbincang tentang bisnis online-nya Mbak Oli. Jangan kemana-mana ya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Kembali lagi bersama saya Nunung Hairani dalam Suara Perempuan Muslimah. Di segmen satu tadi kita sempat berbincang dengan Mbak Oli tentang background Mbak Oli sendiri, kemudian latar belakang keluarganya, dan kenapa beliau memutuskan untuk menjadi technopreneur setelah sempat menjadi karyawan di umur 23 tahun. Keputusan yang sangat berani menurut saya. Kita lanjutkan kembali perbincangannya ya. Oke, tadi sempat ngobrol bilang bahwa Mbak sempat ditipu gitu ya. Maksudnya ditipu gimana Mbak? Iya, waktu itu kita menggunakan jasa kurir untuk mengantar barang ya, waktu itu buku, kemudian pembayarannya cash on delivery. Jadi kurirnya itu mempunyai kesempatan untuk memegang uang besar. Salahnya kita waktu itu adalah kita tidak mengecek setiap hari, jadi kita hanya mengecek mingguan, which is
uangnya sempat menumpuk cukup besar. Mm-mm. Nah itu kan godaan ya, jika Ya. ada kesempatan ada godaan dan orang bisa aja gelap mata. Mhm. Nah itu menurut saya adalah lemahnya kita punya kontrol juga waktu itu, sehingga akhirnya setelah kejadian itu kita merubah SOP kita jadi daily. Jadi daily harus langsung dibayar Oh, gitu iya. ya. Oh, oke. Jadi berdasarkan satu pengalaman buruk, belajar, akhirnya dirubah begitu. Betul. Mhm. Karena saya berpikir nggak ada yang namanya pengalaman buruk ya, sebenarnya itu semua adalah pelajaran yang berusaha disampaikan dalam hidup kita dalam bentuk pengalaman itu. Ya, betul Mbak. Dewasa sekali Mbak Oli ini. Ditempa oleh ini pengalaman ya, dari umur 23 udah usaha sendiri jadi seperti ini. Oke, kemudian tadi teknopreneur ya, online bisnis juga, nulis buku juga. Kali ini saya mau coba tanya tentang nulis bukunya. Ini katanya udah 27 buku yang ditulis. Ya, Cukup banyak. Dari mulai kuliah. dari setelah lulus kuliah. Dari mulai setelah lulus kuliah. Oke, bukunya tentang apa aja sih Mbak temanya? Saya mulai dari novel, tapi saya orangnya senang bereksperimen, jadi saya mengganti-ganti. Jadi novel pernah, kumpulan cerita pernah, cerita pendek, nulis puisi pernah. Kemudian saya, karena background saya IT, saya juga pernah menulis buku how to komputer gitu ya, buku komputer lah gitu. Akhir-akhir ini sudah 3 buku saya tulis self development. Buku self development. Judul buku terakhir saya judulnya The Power in You. Oke, jadi dari novel, kemudian tentang IT, kemudian tentang pengembangan diri, agak loncat-loncat ya. Iya, iya. Bagaimana bisa sampai pada 3 proses yang berbeda itu Mbak Oli? Menurut saya Berdasarkan pengalaman? iya betul, itu kelihatannya loncat-loncat ya, tapi sebenarnya ada pola di situ. Pola pada saat penulisan buku, kita semua bisa melakukan apa saja yang kita inginkan karena ada pola di baliknya gitu. Dan pola itu yang saya pegang. Kalau soal bukunya kenapa topiknya beda-beda, itu mengikuti ketertarikan saya yang memang berbeda-beda dengan sangat cepat. Berubah. Ya, tapi bukan berubah sih, karena curiosity saya terhadap hidup, saya sangat ingin tahu gitu. Jadi setiap hari saya ingin belajar hal baru, dan kalau saya mendapat hal baru, karena saya sangat I'm an excessive reader ya. Saya baca buku bisa 4-5 buku sehari, dan itu sangat cepat gitu, dan saya bisa belajar banyak hal. Nah kalau istilahnya kalau saya membaca ya harus dituliskan kembali, di-share gitu. Dibagikan kepada yang lain ya. Buku apa yang paling Mbak Oli senang? Pertanyaan ini sulit sekali dijawab karena banyak ya. Oke. Tapi intinya saya suka baca buku-buku yang berbau self development atau spiritual. Kemudian menjadi penulis, dari rajin membaca buku akhirnya menjadi penulis. Biasanya inspirasi itu datang dari mana? Biasanya inspirasi datang dari keliling saya sama kisah hidup saya sendiri. Jadi ada yang based on true story. Semuanya mungkin. Oke. Ya semuanya. Karena saya membiarkan diri saya untuk belajar setiap hari. Karena kita Muslim ya, kita diajari dari awal bahwa harus ikra, ya kan. Ikra itu maksudnya membaca, tapi bukan hanya membaca buku, tapi juga membaca sekeliling. Membaca bisa dengan telinga juga, listening, ya kan. Membaca dengan hati bisa gitu tiap hari. Ini jadi saya pengen catat ini. Ini menarik sekali untuk umur 31 tahun, cara pandangnya gitu ya. Oke. Udah tua. Dibanding saya Mbak. Oke, lanjut Pak. Ya, jadi dari membaca itu setiap hari saya sih selalu penuh inspirasi. Maksudnya saya sangat terinspirasi dengan semua orang yang saya temui. Itu kenapa akhirnya Mbak Oli bisa menulis buku tentang pengembangan diri, karena memang banyak sekali yang Mbak Oli temui gitu ya. Sebenarnya bukan karena saya banyak inspirasi gitu ya, cuma karena saya khawatir lah, istilahnya saya concern, prihatin dengan anak-anak muda Indonesia saat ini gitu loh, karena aku ngelihat dengan sosial media ternyata mereka menggunakannya untuk hal-hal yang menggalaukan sekeliling. Iya, nggak hanya diri sendiri tapi sekeliling gitu. Dan makanya aku bikin buku The Power in You, intinya untuk memperlihatkan ke mereka bahwa mereka punya power yang segitu gede di dalam diri mereka. Nama Mbak Oli sebagai penulis buku sama Olia atau pakai nama lain? Nama pena saya Oli. Oli, oke. Tadi sempat cerita soal bisa awal mulai
suka menulis itu karena suka menggambar manga. Kemudian baru ternyata ceritanya malah lebih panjang dari gambarnya sendiri. Itu belajar di mana, Mangga? Saya meniru aja. Niru dari komik yang dibaca. Biasanya suka baca komik apa, Mbak? Dulu Mary Chan. Mary Chan. Ya, balas-balas gitu. Saya pikir saya memang awalnya selalu meniru dulu. Begitu juga dengan novel. Novel pertama saya juga semacam meniru ya. Meniru salah satu mentor saya yang bikin novel yang lucu. Akhirnya bahasa novel pertama saya itu lucu. Tapi kemudian buku kedua saya voice-nya udah voice saya sendiri. Udah mulai ketemu ciri khas gitu ya. That's why saya selalu bilang sama teman-teman jangan takut untuk memulai meskipun nggak original. Coba aja dulu, gitu. Kan nanti lama-lama Anda bisa menemukan spesifikasi Anda sendiri. Ya betul, setuju Mbak. Itu tadi di bidang segmen 1 teknopreneur ya Mbak ya. Sekarang saya mau coba ulik tentang bisnis online kutukutubuku.com. Ada apa aja tadi? Kutukutubuku.com, kemudian dan nulisbuku.com. Saya kalau nggak salah saya pernah beli itu di kutukutubuku.com. Thank you. Tapi nulisbuku.com itu apa Mbak? Iya, jadi ceritanya waktu itu saya udah nulis sekitar 16 buku. 15 buku, kemudian buku ke-16 saya coba masukkan ke penerbit, judulnya Inspirasi.net. Tapi ternyata waktu itu penerbit saya menolak, jadi sampai 2 penerbit menolak. Di situ saya baru sadar pada saat penulis memasukkan buku, nggak semuanya diterima. Ternyata selama ini saya beruntung gitu ya. Pada saat itu saya kemudian ditolak dan saya baru sadar nggak ada alternatif lain. Begitu buku kita ditolak, that's it, selesai gitu ya. Padahal kan saya merasa buku saya bagus dan bermanfaat, cuma nggak komersil. Mungkin orang banyak nggak bisa terima, tapi spesifik segmen bisa. Disitulah saya mikir saya harus berbuat sesuatu untuk memecahkan masalah ini. Giving solution to the problem. Akhirnya saya berpartner dengan beberapa teman, kita bikin nulisbuku.com, online self-publishing print on demand, itu yang pertama di Indonesia. Oke, apa yang dilakukan di nulisbuku.com? Jadi yang kita bantu adalah teman-teman bisa upload karyanya dalam bentuk PDF dan cover, dan bisa kemudian muncul di website kami. Jika ada yang beli, bukunya akan di print on demand, dicetak pada saat ada permintaan, dan penulisnya mendapatkan royalti, nggak perlu bayar apa-apa. Gitu. Jadi sangat-sangat menurut saya sih sudah sangat membantu banyak orang dan mengubah hidup banyak orang. Oke, menarik sekali Mbak, itu seperti wadah untuk para penulis amatir gitu ya, para penulis pemula ya. Saya lanjutkan di segmen ketiga ya Mbak Oli ya. Sahabat Zakat TV, menarik sekali perbincangan saya dengan Mbak Oli ini. Di segmen ketiga saya akan kembali, jangan kemana-mana ya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Terima kasih masih bersama kami Nuning Hairani dan Mbak Oli di Suara Perempuan Muslimah. Sahabat Zakat TV, di segmen ketiga terakhir ini saya mau coba tanya tentang prestasi-prestasi yang sudah diterima oleh Mbak Oli. Mau tahu juga kan? Oke Mbak, sebelum ke prestasi tadi, saya masih penasaran dengan cerita nulisbuku.com ini. Menurut yang saya tangkap gitu ya, ini bagus sekali untuk menulis pemula yang sedang belajar menulis dan nggak tahu mau kemana gitu. Ingin punya buku tapi nggak tahu mau kemana. Dengan adanya nulisbuku.com mereka jadi punya wadah gitu ya. Pendapat Mbak Oli? Saya sih nggak mengkelompokkan bahwa ini harus penulis pemula ya, sama sekali enggak. Karena banyak juga penulis-penulis yang senior ada di nulisbuku.com juga. Apa yang mereka upload di tempat kita, tulisan-tulisan mereka yang memang nggak bisa masuk idealismenya penerbit, dan itu banyak kok. Jadi misalnya kumpulan puisi, misalnya kumpulan tesis atau apa yang pokoknya yang sebenarnya kurang seksi tanda kutip untuk diterbitkan, tapi sebenarnya sangat layak untuk dibaca gitu. Jadi
kita memungkinkan dosen juga ada yang upload tempat kita untuk murid-muridnya, buku non-fiksi untuk seminar. Jadi banyak banget kemungkinan buku resep, ibu-ibu juga bisa upload buku resepnya. Apa yang menjadi batasan gitu? Mungkin Mbak Oli punya tim penilai begitu, apa yang jadi kualifikasi supaya bisa diterima di Sama sekali tidak ada Nggak ada. kualifikasi, semua orang bisa menerbitkan karyanya, bisa upload. Kita hanya kasih syarat aja bahwa minimum 100 halaman, that's all. Gitu. Dan kalau nanti setelah diupload ada yang komplain bahwa ini kontennya mengandung sara, pornografi dan lain-lain, baru kita akan review untuk di take down. Atau mungkin bisa jadi pernah mengalami nggak tulisannya adalah contekan dari tulisan sebelumnya gitu? Saat ini belum ya, tapi kalaupun ada itu kami akan menerima banget masukan review dari orang lain. Tinggal jadi kita ada tombolnya untuk report buku. Jadi menerima masukan dari semua pembaca, Pembaca ya, kalau dia udah beli baca dan ternyata oh ini jiplakan gitu ya, kita punya hak untuk delete buku itu. Oke, itu tentang nulisbuku.com. Kemudian ada kutukutubuku.com. Agak susah saya, belibet. Terus satu lagi apa? Lampalab. Tempalab. Apa itu Mbak? Tempalab itu game studio yang saya dirikan bersama adik saya sendiri actually. Adik saya itu senang main game dari kecil. Kemudian sampai satu hari dia udah bosan dengan game-game yang dia mainkan dan dia pengen bikin lebih baik dari itu. Kemudian dia masuk ke IT juga di Universitas Bina Nusantara, lulus dia jadi game developer untuk perusahaan asing. Kemudian saya bilang, ngapain kamu jadi bekerja gitu dengan orang lain, karena kamu bisa bikin perusahaan sendiri. Akhirnya sejak 2010 dia berpartner dengan saya untuk bikin Tempalab. Again, tanggapan orang tua gimana punya 2 anak yang kemudian memutuskan untuk usaha sendiri gitu? Karena kakak pertamanya udah berhasil gitu. Pertamanya udah berhasil tanda kutip ya, membuktikan lah ya. Anak keduanya jadi lebih lancar gitu, nggak ada banyak pertanyaan. Paling ibu saya cuma bilang ya udah kerja satu hal lagi lah, biar mama bisa menjelaskan sama tetangga kamu kerja apa. Seberapa berhasil Mbak? Omsetnya bagus? Bagus sekali. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita sih ukuran bisnis tuh istilahnya kita bisa sustainable ya, maksudnya bisa menghasilkan profit yang cukup untuk cash flow kita lancar, dan so far so good gitu. Suka dukanya apa Mbak punya bisnis online seperti ini? Punya 3 yang dipegang kan? Iya. Banyakan sukanya sih, karena dukanya tuh nggak berasa karena dengan adanya visi dan tujuan saya, sehingga apapun yang terjadi juga nggak dianggap terlalu besar lah. Menikmati apa yang dikerjakan begitu, punya tujuan. Every day is holiday. Ya bayangin aja kerjaan saya tuh membaca buku. Kerjaan saya itu dikelilingi buku. Betul. Sesuai impian ya. Saya dapat kiriman buku banyak sekali, di travel around the world and around Indonesia untuk urusan buku dan bisnis gitu. Maksudnya menceritakan cerita saya sendiri, siapa yang nggak senang gitu. Exactly. I can feel you Mbak. Oke, tadi saya sempat katakan ke pemirsa Zakat TV, sahabat Zakat TV, tentang prestasi yang sudah pernah Mbak Oli raih. Boleh nggak sih di-share? Dapat apa aja sih? Saya lihat ini panjang banget nih. Ya, saya juga nggak ingat. Sebenarnya ya kita dapat buku bersama founder-foundernya mendapatkan penghargaan Indonesia Innovate dari Google Indonesia dan Ogilvy Indonesia. Terus saya pribadi pernah dapat dari Menkominfo itu Kartini Next Generation Award, Inspiring Women in ICT. Terus juga dari berbagai media kayak majalah Info Komputer pernah nyebut saya sebagai top 10 women in Indonesia IT World. Terus majalah Intisari juga pernah bilang saya adalah salah satu dari 50 inspiring people di Indonesia. Orang tua makin bangga ya Mbak, yang tadinya menentang. Creative Nation, tadi behind the scene kita sudah sempat ngobrol gitu ya. Mbak Oli ini ingin menjadikan Indonesia sebagai Creative Nation. Bisa tolong dijelaskan maksudnya apa tuh Mbak? Ya. Visi saya dengan nulis buku, kita di Indonesia kita punya 17.000 pulau, lebih dari 6.600 culture dan language.
anak muda di bawah umur 30 tahun jumlahnya 100 juta orang. Artinya adalah Indonesia adalah masa depan dunia dan kita adalah content powerhouse. Dan maka dari itu saya percaya bahwa kita harus menjadi creative nation, di mana orang-orangnya, setiap anak muda dan semuanya wajib berkarya, berkreasi, menghasilkan konten yang menarik dalam bidang apapun. dalam bidang apapun. Terutama kalau saya ya tulisan, kemudian bisa dikonten dalam bidang apapun. Jadi nanti yang saya harapkan kita akan bisa menjadi panutan bagi dunia. Ada cerita menarik yang mungkin bisa dibagikan kepada sahabat Zakat TV selama Mbak Oli menjalankan bisnis online ini sebagai technopreneur, banyak menerima penghargaan tadi juga. Ada cerita menarik mungkin yang pernah didapat? Sebenarnya banyak sekali ya kalau cerita menarik, tapi ada satu hal yang unik. Saya tahun ini diundang ke acara namanya La Journée de la Femme Digital 2014, itu di Paris. Itu artinya Digital Women Day. Nah, saya diundang tuh buat apa? Buat bicara di depan cewek-cewek Prancis untuk menginspirasi mereka untuk berbisnis dengan menggunakan teknologi. Jadi intinya saya yang dari Indonesia jauh-jauh diterbangkan ke sana, meskipun saya muslim dengan jilbab saya dan mereka bukan, dan memberitahu mereka gitu loh bahwa iya kamu harus berbisnis dengan teknologi. Padahal kalau kita lihat mereka ada orang Eropa yang harusnya lebih maju ya. Jadi itu agak lucu tapi juga seru ya, maksudnya now Indonesia udah jadi panutan juga gitu loh, anak muda Indonesia juga bisa. Keren banget. Apa yang Mbak Oli rasakan pada saat itu? Luar biasa. Ya seru sih, maksudnya saya sih selalu melihatnya dengan seru. Kalau pertama kali pasti takut ya, kita pasti serem ya. Apa iya gue lu nggak salah pilih apa gimana gitu ya. Tapi begitu udah sampai sana sih, ya kita semua punya cerita berbeda-beda dan mereka menghargai cerita saya. Jadi kenapa enggak? Congratulations Mbak. Terakhir ya sahabat Zakat TV, harapan ke depan untuk bisnis Mbak Oli, visi dan misi dari nulisbuku.com tadi mungkin bisa disampaikan ke pemirsa. Ya, kita berharap bisa menjadi platform online maupun offline buat masyarakat di Indonesia untuk berkarya. Jadi mudah-mudahan segala lini mulai dari masyarakat sampai pemerintah bisa mendukung kami. Amin. Oke. Terima kasih banyak Mbak Oli ya, inspiratif sekali. Saya sangat banyak sekali pelajaran yang saya dapat gitu. Terbangun motivasinya begitu. Terima kasih ya Mbak Oli ya. Sahabat Zakat TV, demikian perbincangan saya dengan Mbak Oli. Satu hal yang saya ingat dari perbincangan ini adalah bahwa kita sebagai perempuan, mungkin sebagai warga masyarakat juga, orang Islam juga, bahwa kita harus belajar Iqra. Iqra itu bukan cuma dari baca, tapi juga dari mendengar dan melihat begitu. Itu satu hal yang saya catat dari perbincangan dengan Mbak Oli tadi. Sungguh luar biasa, saya kagum sekali. Semoga inspirasi yang saya dapatkan juga Anda dapatkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Seneng deh.